Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat jumpa kembali dengan channel Fadilza. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, yaitu tentang pengalaman saya selama 30 tahun mengerjakan sholat tahajud. Sekarang usia saya sudah 69 tahun dan boleh katakan saya sudah mengerjakan sholat tahajud sejak umur 19 tahun. Kurang lebih sampai saat ini saya sudah mengerjakan sholat tahajud selama 30 tahun dan sempat 20 tahun berhenti. Artinya saya tidak mengerjakan sholat tahajud selama 20 tahun secara rutin. Pertama saya mengerjakan sholat tahajud sejak umur 19 tahun. Dan itu terus saya lakukan hampir setiap hari saya lakukan sholat tahajud. Ada satu keinginan saya yang saya sangat harapkan kepada Allah, yaitu saya diberi pekerjaan yang layak, diberi rumah, punya istri dan anak-anak, hidup dalam keadaan standar yang cukup. Dan itu baru saya capai setelah kurang lebih 12 tahun saya mengerjakan tahajud. Dan setelah saya mendapatkan yang saya inginkan ini, saya mulai kendor semangat saya untuk mengerjakan tahajud. Jadi mungkin karena kesibukan, karena saya bekerja rata-rata berangkat dari rumah jam 6 dan sampai di rumah kembali sampai malam, kadang-kadang jam 8, jam 9 malam. Sehingga saya merasa tidak sanggup mengerjakan tahajud setiap malam. Saya hanya mengerjakan tahajud kalau ada kasus-kasus, ada hal-hal yang berat yang perlu saya minta pertolongan kepada Allah. Saya kerjakan sholat tahajud. Tapi itu pun kalau kasus sudah selesai ya saya kembali lagi. Biasanya mengerjakan tahajud sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah kasus selesai, saya berhenti. Demikian kurang lebih 20 tahun. Dan saya kembali mengerjakan tahajud dan alhamdulillah sampai sekarang ya, sejak berumur 51 tahun. Di mana ketika itu ada kecemasan. Saya menghadapi masa pensiun. Pada satu ketika saya bertemu dengan teman di kantor PLN Pusat. Di sana dia bercerita bahwa 3 bulan lagi dia akan memasuki masa pensiun. Dan dia cerita, Pak Fadil, saya kenapa ya? Setiap saya ingat mau pensiun, jantung saya berdebar-debar. Dan saya sering susah tidur. Saya gelisah, cemas. 3 bulan lagi saya mau pensiun. Saya heran mendengar ceritanya itu. Kok pensiun itu ditakuti sekali? Nah kemudian ini yang menjadi pikiran saya. Apakah memang pensiun itu masa-masa yang tidak menyenangkan? Kenapa banyak orang yang cemas? Dan ini pun sering menjadi guyonan dengan teman-teman saya di kantor ya. Itu sering kita perhatikan, saya lihat ya. Teman-teman saya masuk masa pensiun, itu tidak lama. Kadang-kadang hanya bisa menikmati pensiun itu sampai 2 tahun. Sehingga menjadi guyonan bagi kami ya di kantor. Kamu kalau bisa lewat masa 2 tahun, lewat pensiun, insya Allah aman kesananya. Karena banyak teman-teman kita yang nggak sampai situ. Dan saya pernah ketemu seorang pensiunan juga yang datang ke kantor. Pagi-pagi saya lihat saya ketemu. Loh, dari mana kamu? Ya saya habis jalan keliling aja dari rumah katanya. Dari rumah dia jalan kaki ke PLN di Gambir. Kemudian kamu ngapain sini? Ya main-main aja. Terus saya jalan lagi, nanti pulang jalan lagi sampainya siang. Hampir tiap hari dia mengerjakan seperti itu. Loh kenapa ini? Nggak tahu, saya lagi bingung katanya. Ya heran saya. Loh kenapa orang mau pensiun ini bingung ya? Nah mulai terpikirkan. Saya waktu itu umur 51 tahun dan kira-kira 5 tahun lagi saya akan memasuki masa pensiun.
Setelah saya lihat keadaan orang-orang yang pensiun seperti itu, memang penghasilan kita setelah pensiun dan sebelum pensiun itu memang jauh sekali, ya jauh, sangat jauh sekali. Maka saya lihat ada pensiunan yang kadang-kadang sulit kehidupannya, ada pensiunan yang biasa saja, sejahtera ya. Nah, saya mulai lama-lama berpikir, saya timbul kecemasan saya. Saya khawatir juga, toh 5 tahun lagi saya mau pensiun. Akhirnya saya nekat. Saya ingat dulu waktu masa muda, saya sering mengerjakan tahajud. Dan Allah selalu mengabulkan apa yang saya inginkan. Allah memudahkan saya mendapatkan apa saja yang saya inginkan ketika saya mengerjakan tahajud. Ketika masa muda dahulu, saya tertarik mengerjakan tahajud ini sejak umur 19 tahun. Ya. Asal mulanya itu dari kesulitan saya. Saya tamat STM tahun 70. Ketika itu ijazah saya ditahan sekolah karena saya 6 bulan menunggak uang sekolah dan ayah saya tidak mampu membayar uang sekolah, sehingga saya tamat STM tapi saya tidak punya ijazah. Bagaimana saya mau bekerja karena saya tidak punya ijazah? Akhirnya saya waktu itu ya istilahnya tertekan, kemudian bingung, saya mau mengadu kemana. Nah, saya mendengarkan dari pengajian-pengajian, supaya kalau kita ada masalah, mintalah tolong kepada Allah dengan mengerjakan tahajud. Kemudian saya baca di Al-Quran, surat Al-Isra, ya sekitar ayat 79, 80 dan seterusnya, yang mengatakan, menganjurkan kita sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayab asaka rabbuka maqamah mahmuda. Pada malam hari kerjakanlah tahajud sebagai tambahan. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, ke tempat yang mulia. Kemudian dianjurkan berdoa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidikin wa akhrijni mukhraja sidikin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, wahai Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan aku dari tempat keluar yang benar. Dan beri aku kekuatan yang menolong dari sisimu. Ketika itu saya sangat tertarik dengan ayat ini dan saya yakin Allah akan menolong saya apabila saya kerjakan tahajud. Maka ketika itu saya mulai setiap malam saya tahajud. Saya hanya hafal 3 ayat waktu itu. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya sholat tahajud 8 rakaat seperti sholat tarawih 2 kali 4. Kemudian tutup witir 3 rakaat. Dan itu saya kerjakan tiap malam. Surat Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbil Falaq, itu saya putar aja ya, karena saya tidak hafal yang lainnya. Demikian saya kerjakan terus sampai saya merasakan Allah mengabulkan. Yang pertama saya minta kepada Allah waktu itulah, ya Allah beri saya pekerjaan. Karena tidak mungkin lagi saya minta uang kepada orang tua saya. Dan tidak mungkin juga saya melamar pekerjaan kemana-mana karena saya tidak punya ijazah. Saya minta kepada Allah, beri saya pekerjaan. Saya tidak tahu pekerjaan apa. Yang penting saya bisa mencukupi kebutuhan hidup saya. Dan sungguh tidak disangka-sangka waktu itu saya dapat pekerjaan yang cukup aneh juga ya. Yaitu saya dapat ada orang yang tertarik sama saya dengan ide-ide saya, dengan hasil, dengan kajian-kajian saya, minta saya untuk mengajar anaknya mengaji. Dan setelah datang ke rumahnya saya mengajar mengaji, setiap saya selesai mengajar, saya dikasih honor Rp500 waktu itu. Rp500 itu setara dengan 1 gram emas waktu itu. Dan ternyata setelah itu banyak lagi yang minta. Sampai akhirnya hari-hari saya penuh, jadwal saya penuh. Setiap sore saya mengajar mengaji dan juga memberikan ceramah-ceramah, kajian-kajian keagamaan. Nah, itulah akhirnya saya mulai merasakan menikmati pekerjaan saya.
ketika itu saya mendapatkan dari mengaji ini saya mendapatkan honor kurang lebih 24.000 satu bulan, sekitar tahun 71-72. Nah, 24.000 sebulan itu harga emas waktu itu 500 rupiah 1 gram. Silahkan dihitung sendiri. Nah, waktu itu saya tidak merasa kesulitan lagi. Nah, itulah satu keajaiban yang diberikan Allah kepada saya. Dan ketika itu juga saya tinggal di masjid ya. Saya tinggal di masjid karena saya tidak ikut orang tua saya, tapi saya tinggal di masjid, yaitu Masjid Al-Falah di Bendungan Hilir ya. Terus saya tinggal di sana ya. Sampai kemudian setelah ijazah saya ambil, setelah saya bayar uang sekolah saya yang 6 bulan tertunggak, saya bayar, saya ambil ijazah. 2 tahun saya mengajar ya. Sekitar tahun 73 saya mulai terpikir untuk bekerja. Mulai timbul keinginan bekerja sesuai dengan ijazah saya, yaitu sekolah teknik menengah ya, bidang listrik. Saya ingin kerja di bidang kelistrikan. Tapi waktu itu saya tetap mengerjakan sholat tahajud. Saya minta kepada Allah supaya saya dimudahkan bekerja. Ya, saya ingin waktu itu bekerja sebagai drafter, tukang gambar ya. Mulai saya melamar pekerjaan kemana-mana ya. Waktu itu saya melamar di Kabelindo, melamar di Damatek ya, melamar di Gobel, Cawang, dan banyak lagi saya ajukan lamaran-lamaran. Tapi tidak ada lowongan karena saya minta sebagai tukang gambar. Nah, yang mereka hanya selalu meminta kesediaan saya untuk kerja 3 shift. Kalau kerja 3 shift berarti saya nggak bisa ngajar lagi. Nah, saya waktu itu keberatan. Ya karena saya keberatan ya gagal. Akhirnya sampai satu ketika pertolongan Allah datang ya. Ketika saya pulang kerja, saya waktu itu sambil ngajar sore-sore ya. Pagi-pagi saya kerja di teknik umum PT waktu itu sebagai tukang listrik. Pulang kerja saya sampai di rumah, ada teman bapak saya yang ada di rumah mengatakan, dari mana kamu? Saya kerja di mana? Teknik umum. Tukang listrik, iya. Wah, kenapa aku kerja situ? Ayo kamu masuk PLN. Saya berpikir PLN itu pekerjaannya adalah ya kerja berat. Minggul tiang, ngecat tiang, tarik kabel, itu yang terbayang sama saya. Wah, saya nggak minat waktu itu, tapi saya diam aja. Ya, besok kamu bikin lamaran ya, minggu depan, nanti saya kesini lagi. Nah, seminggu kemudian, teman bapak saya ini datang lagi, dan dia bertanya, mana lamarannya? Ayo besok saya antar. Saya belum bikin lamaran waktu itu. Saya ditegur oleh ayah saya, kenapa kamu nggak bikin? Ayo bikin. Akhirnya saya buat lamaran, dan besoknya saya diantar ke PLN di Gambir, dan dimasukkanlah lamarannya itu. Dan 2 minggu kemudian, saya dapat panggilan untuk testing, dan sampai akhirnya tahun 74, bulan April saya diterima sebagai karyawan di PLN cabang Gambir waktu itu. Dan ketika saya diterima, sekitar 600 orang yang diterima waktu itu, saya mendapat SK penempatan di PLN cabang Gambir. Setelah saya buka, saya ditempatkan di seksi perencanaan yang memang selama ini saya inginkan. Dan setelah saya bekerja di sana, saya lihat pekerjaannya itu menggambar, ya. Pekerjaan yang selama ini saya idam-idamkan. Demikianlah, akhirnya Allah mengabulkan apa yang saya inginkan, yaitu bekerja di bidang perencanaan. Yaitu di perusahaan cukup lumayan lah di PLN, di bidang perencanaan. Dan ketika itu, saya di PLN menerima gaji sekitar 11.000. Sedangkan penghasilan saya dari mengajar sore itu sekitar 24.000 ya. Nah, akhirnya saya bekerja double ya. Saya pagi bekerja di PLN karena PLN waktu itu masuk jam 7, pulang jam 2. Jadi jam 2 kemudian sore saya mengajar. Cuman lama-lama saya merasa capek juga, akhirnya kegiatan saya di pengajian ini semakin saya kurangi ya. Saya kurangi mana yang sudah saya kurangi. Akhirnya saya mulai fokus kepada pekerjaan saya di PLN. Nah, itulah beberapa kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan dari mengerjakan sholat tahajud. Dan alhamdulillah
itu saya tetap mengerjakan tahajud terus selama kerja di PLN itu. Dan saya masih ada satu keinginan saya waktu itu. Saya ingin yang belum tercapai, ya. Kenapa saya masih mengerjakan tahajud? Karena saya belum punya rumah, saya belum punya kendaraan, saya belum mendapatkan hidup yang layak. Saya masih tinggal menumpang di masjid, ya. Setiap hari saya tidur di masjid, ya. Saya belum punya istri, saya ingin punya istri. Nah, itulah saya masih terus mengerjakan tahajud sampai akhirnya satu ketika ya inilah Allah mengangkat derajat saya. Saya waktu itu melihat pimpinan-pimpinan di PLN itu semuanya sarjana. Yang kepala bagian tekniknya, kepala cabaknya, minimalnya sarjana muda. Sehingga saya ingin melanjutkan sekolah. Tetapi kalau saya melanjutkan sekolah, saya masih punya adik yang harus saya tanggung biayanya. Nggak cukup biayanya. Akhirnya saya hanya berharap kepada Allah supaya saya bisa melanjutkan kuliah kembali. Ya, tapi saya nggak tahu dananya dari mana karena gaji saya tidak cukup untuk itu. Setelah 5 tahun saya bekerja di PLN, tiba-tiba saya mendapat tawaran, ya, dari teman saya, Pak Fadil, ini ada tawaran ke PLN untuk tugas belajar di ITB. Kau mau nggak? Wah, mana ada PLN menyekolahkan orang, saya bilang begitu. Ini betul ada. Ya kalau ada ya mau aja. Kemudian saya didaftarkan oleh teman saya. Seminggu kemudian saya dipanggil oleh kepala bagian saya, ditanya, betul kau mau sekolah? Oh ya mau Pak kalau memang ada. Apa betul? Iya ada. Kalau ada saya mau Pak. Akhirnya saya didaftarkan dan diurus saya untuk masuk ke ITB waktu itu, melanjutkan. Itu ada kerjasama antara ITB dengan PU waktu itu. Karena PLN ini di bawah Departemen Pekerjaan Umum. Nah sampai saya akhirnya masuk sana. Dan saya harus belajar lagi. Karena saya sudah 9 tahun waktu itu, sudah 8 tahun ya, tidak sekolah ya. Itu sekitar tahun 78 ya, tahun 78. Dan saya sudah cukup lama meninggalkan bangku sekolah. Saya tamat STM tahun 70. Dan ini tahun 78 saya ditawarkan kembali untuk sekolah. Nah, saya mulai belajar lagi ya. Saya juga dikasih kursus ya dari kantor, dari PLN dikasih kursus. Saya belajar siap. Nah, akhirnya kegiatan saya setiap hari pulang kerja jam 4 ya. Pulang kerja jam 4, saya istirahat sebentar ya. Kemudian jam 5 saya udah mandi segala macam, kemudian saya mulai belajar. Saya tidak pernah keluar rumah. Jam 9, jam 10 saya istirahat. Jam 3 saya bangun. Setiap malam saya bangun. Saya tahajud. Saya minta kepada Allah supaya saya berhasil sekolah. Saya berhasil diterima di ITB. Karena waktu itu ya, bersama dengan itu pun alhamdulillah saya mendapatkan jodoh dan saya sudah berumah tangga ya. Saya sudah mulai keluar dari masjid ya. Sejak berumah tangga saya keluar dari masjid ya. Ini pun saya mendapatkan istri ya dari hasil tahajud juga. Kurang lebih ya saya waktu itu karena saya meminta aja kepada Allah. Kalau lagi tahajud saya minta supaya diberikan jodoh ya. Dan kurang lebih 2,5 tahun baru dikabulkan oleh Allah dan saya mendapatkan istri. Nah, bersama dengan itu pun saya mendapat tugas belajar ke ITB. Dan saya disitulah saya akhirnya setiap malam saya tahajud ya. Saya kerjakan tahajud. Jam 3, jam 4 saya bangun ya. Kemudian pagi-pagi jam 7 saya berangkat kerja, pulang jam 5. Demikian terus setahun. Selama setahun ternyata setelah dites di Bandung saya gagal untuk masuk diterima sebagai mahasiswa waktu itu di LPPU ITB. Saya sedih ya. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, saya sudah mengerjakan tahajud. Tapi tidak lama kemudian saya dipanggil oleh atasan saya, Pak Fadil, kamu jangan mundur ya. Ini ada tawaran lagi. Rupanya kemarin waktu dites di ITB,
Itu dari 600 orang yang lulus hanya 30 orang. Jadi ini akan diadakan ujian testing yang kedua. Kau masih mau ikut nggak? Wah, saya gembira sekali. Oh, tentu saja, saya mau. Akhirnya saya disuruh mengulang lagi dan kursus lagi, belajar lagi. Dan tes yang kedua, akhirnya saya berhasil masuk. Bersamaan dengan waktu itu, pengumuman saya berhasil diterima di LPPU ITB. Bersama dengan itu anak saya lahir, anak yang pertama. Dan begitulah seterusnya, akhirnya saya berangkat melanjutkan sekolah saya di ITB Bandung. Alhamdulillah, ini karunia Allah. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang saya rasakan selama saya mengerjakan tahajud itu. Dan sebenarnya ada hal-hal yang sangat mendorong saya untuk mengerjakan, saya nekat mengerjakan tahajud tiap malam ya. Walaupun saya sudah berumah tangga waktu itu. Karena ada satu ancaman ya. Kalau saya gagal untuk kuliah di Bandung, maka saya terpaksa menjual motor saya untuk kontrak rumah di Jakarta. Nah, kontrakan rumah itu kisarannya sekitar harga 200-an ya. 200.000 waktu itu setahun. Nah, saya jual motor paling laku hanya 300.000. Nah, itu masih kurang untuk ngambil 2 tahun ya. Paling bisa setahun. Tapi kalau saya berhasil ke Bandung, saya di Bandung kontrakan diberi oleh PLN. Dikontrakan rumah oleh PLN. Berarti motor nggak jadi saya jual karena kontrakan saya di Bandung dijamin dan semua biaya hidup saya dijamin selama di Bandung. Nah itulah yang menyebabkan saya nekat tiap malam saya minta bertahajud. Jadi alhamdulillah akhirnya berhasil ya. Jadi kalau kita tahajud ini Allah selalu mengabulkan apa yang kita inginkan. Dan 3,5 tahun saya di Bandung, saya juga ada ancaman juga. Kalau saya tidak naik tingkat, saya dikembalikan. Wah, ini pun ancaman berat sehingga selama saya kuliah di Bandung saya tidak pernah meninggalkan tahajud. 3,5 tahun saya di sana, tiap malam saya kerjakan tahajud, saya minta. Dan saya takut kalau sampai saya tidak lulus. Dan alhamdulillah 3,5 tahun saya di sana akhirnya selesai dengan baik dan terhitung saat saya di wisuda sekitar akhir tahun 82. Sejak saya di wisuda, golongan saya dinaikkan dari golongan 2A menjadi golongan 2D. Dan gak lama kemudian saya kembali berdinas di PLN Gambir. Sekitar 6 bulan kemudian, ya saya waktu kembali ke Jakarta ini, ya saya juga punya problem ya. Belum punya rumah ya. Ya akhirnya bersama dengan itu saya mendapat penawaran untuk mengambil rumah ya. Dan ini pun sebenarnya banyak sekali detail ceritanya ya, cukup ya, nanti mungkin satu ketika saya akan ceritakan bagaimana langkah-langkah saya bisa mendapatkan rumah ya. Dan itulah ringkasnya saja ya. Akhirnya saya kembali ke Jakarta dan setelah 6 bulan, baru bulan akhirnya saya mendapat SK menjadi kepala urusan dan di situ saya mendapatkan ya diberi kendaraan ya. Dan juga saya rumah sudah punya. Dan demikianlah akhirnya kehidupan saya mulai membaik, di mana saya sudah punya rumah, kendaraan dinas ada ya, dan juga kesibukan di kantor mulai banyak kesibukan ya, ya cukuplah melelahkan. Dan sejak itulah saya mulai kendor mengerjakan sholat tahajud. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti bagian 2 dari video ini yang menceritakan bagaimana saya memulai kembali untuk bisa mengerjakan tahajud setelah kurang lebih 20 tahun terhenti. Saya mulai mengerjakan tahajud kembali pada usia 51 tahun menjelang saat pensiun. Semua akan diceritakan pada bagian kedua dari video ini. Mari ikuti part 2 dari video ini.